Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Tapi kali ini yang duduk di tengah tuh saya. Iya, Kenapa? Karena kita punya kabar baru yang menggembirakan nih. Au, Ibu, Apa tuh? namanya Ibu Egra. Nyonya Nyonya. Syarosya. Syarosya, bukan Syaroni ya, salah, bukan. Jadi Egra ini sudah 1 pekan ini menikah. Jadi ini anak Gen Z yang memutuskan untuk lebih baik menikah cepat. Di Nggak Kawa. cepet-cepet amat sih. Umur berapa sih kamu? 24. 24, oke. Lama bang itu, maksudnya udah dewasa. Udah dewasa, nggak ada masalah sama sekali. Jadi sekarang saya akan jadi moderator ya, Hostnya. untuk mengantar sebuah topik yang sebetulnya sih agak sedih sih, tapi gini, kita akan ngomong tentang bencana di Sumatera ya. Iya betul. Ya, kita semua tentu harus merasa turut prihatin Bersedih, ya ya. dengan bersedih dengan apa yang terjadi di sana. Saya dengar sudah hampir 1.000 orang meninggal ya. Iya. Dan sekitar 200 orang belum ditemukan, dan mungkin ada lebih dari 1 juta orang yang harus mengungsi dari tempat-tempat mereka di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ya. Iya, 3 provinsi. Ini dianggap sebagai salah satu bencana terbesar nih ya di sana. Dan memang kita hari demi hari mendengar cerita-cerita kesedihan di sana. Tapi kelihatannya sih pelan-pelan pemerintah memang berhasil paling tidak bisa mencegah jangan sampai ini menjadi lebih buruk ya. Iya, betul. Sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita doakan saja agar langkah-langkah mereka itu memperoleh jalan yang mudah ya untuk bisa menyelamatkan orang-orang di Sumatera ya. Amin. Amin. Begitu juga kita senang karena ada sejumlah teman-teman dari masyarakat sipil Iya. itu turun tangan langsung ke sana, Iya. berangkat ke sana membantu. Ada partai politik juga yang bantu Iya. untuk turut meringankan penderitaan masyarakat di sana. Alhamdulillah, dan kita doakan agar ini semua berjalan baik. Iya. Tapi pada saat yang sama yang juga memprihatinkan adalah tapi juga menggelikan nih. Iya. Ya, bisa dibilang lah ya. Agak. Begitu kita buka medsos, Bener. ada begitu banyak cerita yang ironis lah, Ya. sedih lah, membuat mengejutkan yang dilakukan oleh Mengherankan. orang-orang terkenal di Indonesia nih. Iya. Bener. Dan netizen Indonesia tahu sendirilah. Iya. Langsung rame ya. Jarinya. Langsung menggeruduk rame. gitu. Tapi memang terus terang, ini 2 anak ini nih, anak nih karena anak Gen Z Iya. di kantor, ini ada aja ceritanya tentang Ada. apa yang terjadi Kita punya dengan cerita. bencana di sana. Nah, saya pengen agar untuk itu kali ini kita berharap teman-teman ini Cindy sama Egra bisa men-share nih cerita-cerita Iya, yang iya. bisa ditangkap dari medsos tentang apa yang terjadi juga di sana. Nah, pertama ada tokoh publik siapa, Gra? Tokoh publik ya. Dia nih fansnya banyak, ganteng katanya. Masih muda lagi, Masih anggota muda, DPR ya kan? anggota DPR, Feral Bramasta ya. Kenapa tuh dia? Dia nih viral banget di TikTok terutama ya, karena dia kan jatuhnya kayak lagi kunjungan, kayak mau turun lapangan lah ke Padang 30 November lalu. Dia tapi dia pakai atributnya rompi, Bang. Ya, rompi. ya. Yang disorotin adalah rompinya, di bawah rompinya itu ada tulisan DPR RI. Masalahnya, ini kan mau ketemu korban banjir ya. Ya. Kenapa pakai rompi gitu. Terus pas dilihat itu rompinya nih rompi militer gitu kan. Diusut lah sama netizen, ini rompi apa sih gitu kan. Dan ternyata itu rompi anti peluru. Jadi kan kayak netizen kayak, Maaf ya saya ketawa. loh kok Anda mau berkunjung ke tempat lokasi banjir nih gitu kan. Kan kalau misalnya pakai sepatu boot masih oke, Bang. Ya. Iya, Karena kan lumpur lumpur, kan. ya, Jadi emang becek aksesnya gitu kan. susah juga gitu buat Susah. jalan. Tapi rompi ngapain gitu. Dan anti peluru. Anti peluru. Apakah mau perang gitu kan, netizen kan langsung kayak gitu kan mikirnya. Mungkin dia salah Salah kostum, salah mengira. Salah ngira, Dia oke. akan datang ke sebuah tempat di mana ada
Kayak dulu kan di Aceh sempat ada GAM. GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Oke. Kali dia berpikir nanti akan ditembak nih tengah Karena jalan. ada yang komen bang, bro berpikir dia akan ke Palestina gitu. Oh, salah. Mestinya ke Palestina. Ada yang komen gitu, jadi Iya. mungkin takut ditembak atau gimana? Iya, disitulah netizen tuh mikirnya ini orang ngapain sih datang-datang ke Padang pakai rompi, terus DPR RI-nya kan gede banget ya Iya, DPR iya. RI. Viral berarti di sini. Iya, iya, Terus iya, iya. akhirnya kayak pengen banget dilihat kalau DPR RI datang ke Padang kayak gitu. Ada yang julid kayak gitu ada. Tapi ada juga yang bela dia, Bang. Mungkin fansnya atau mungkin pendukungnya atau Iyalah. gimana. Masih mending ada yang datang buat apa namanya ngebantu gitu. Cuma ada juga yang balas akhirnya, loh bukannya DPR RI kan wakil rakyat, Iya emang kan? harus bantu, Iya. kenapa nggak bantu? Jangan malah bilang masih mending Nah kalau nggak bantu lo makan duit. Iya, buat bikin rakyat nih buat apa gitu kalau nggak bantu gitu. Tapi memang agak aneh ya. Enggak, maksud saya begini. Dia menjelaskan nggak sih kenapa dia pakai baju semacam itu ke lokasi banjir? Enggak juga. Tapi akhirnya ada Gra, jadi kayak penjelasan gitu, itu dia bilang tuh rompi tactical vest. Jadi kayak itu tuh buat naruh perlengkapan gitu loh bang, kayak Oke. obat-obatan, katanya sih duit nanti katanya buat Katanya, dibagi-bagiin. Cuma kenapa nggak pakai yang lain gitu? Iya, kenapa harus tas? rompi? Kenapa harus rompi? Karena akhirnya dijelitin juga, dan kalau misalnya emang mau bikin perbandingan sama Mas Wapres yang literally cuma pakai kemeja sama celana bahan, bahkan Oh, jadi ya kan, Wapres juga datang. datang juga bahkan mantau langsung bener-bener lokasi yang banjirnya parah banget sampai lumpurnya pasti tebel banget Ya, gitu. tebal Betul sekali, banget, ya. iya. Dan bahkan beliau ini Mas Wapres ini naik motor bang, bener-bener naik motor langsung buruan gitu, maksudnya biar mantau. Turun tangan turun langsung. Turun tangan tangan, langsung, iya. kayak maksudnya kalau mau dibandingin ya Mas Wapresnya sederhana loh gitu, nggak Iya, yang iya. nggak ada tulisan Wapres gitu kan. Iya, justru itu. Wapres gede gitu ya. Justru kalaupun tadi dikatakan bahwa dia datang ke sana dengan pakaian yang memungkinkan dia menaruh barang-barang gitu ya. Paling tidak ada nggak di videonya dia ambil ngambil barang karena dari rompi itu. Kalau ngelihat dari videonya, beberapa video mungkin para penonton juga bisa lihat di sosial media, itu tuh dia semacam hanya mendampingi, karena kan dia datangnya barengan nih sama Pak Zulhas. Ya kan, ketua umum. Jadi kayak semacam mendampingi Iya, juga, iya. Ketua umumnya ya. Iya, karena kan si Feral ini anggota 10 DPR RI kan. Jadi Iya, kayak, anggota 10 ya. ya ngedampingin aja gitu. Jadi kayak nggak ada kelihatan dia bagiin obat, dia Oke, bagiin makan atau bagiin duit. Dia yang datang seperti yang deh dia bilang pokoknya. gitu. Iya. Tapi memang Farel ini adalah tokoh yang apa ya? Yang jadinya kontroversial bukan karena dia sendiri kelihatan sebetulnya kalau duduk di DPR dia bisa bicara dengan gaya yang artikulatif kan? Iya. Dia bisa ngomong segala macam. Tapi tampilannya di luar DPR ini justru yang suka mengherankan, Oke. ya. Tidak sesuai. Ya menjadi seperti anak mami yang Iya. yang apa ya? Vibes-nya. Yang jadi berlebihan kan? Iya. Ini kan kalau nggak salah nih, saya sempat baca di berita, ibunya itu bilang bahwa ibunya kan Vena Melinda ya, anggota DPR juga ya. Vera itu dari dulu tuh memang dari kecil mandinya itu pakai air, kalau nggak salah ya, Galon. air galon kan? Oh enggak, Air air kembang. galon. Bukan air Bukan kembang. ya, ini mau ritual gitu. Bukan. Jadi anak ini emang anak yang tadi saya bilang anak mami yang nggak pernah berhadapan langsung, terjun langsung ke dunia rakyat gitu loh. Tapi kan apapun pembelaannya sekarang konteksnya kan dia wakil rakyat, jadi Iya. tidak bisa alibi apapun dijadikan alasan bahwa atau pembenaran bahwa oh nggak bisa kena lumpur, nggak bisa nyentuh. Ya, Ya makanya. kan wakil rakyat, kalau emang nggak pernah mandi nih bla bla bla, ya nggak usah jadi wakil rakyat sekalian gitu. Nggak, atau gini, jadi wakil rakyat tapi nggak usah turun aja. Ya makan gaji buta dong. Lah kan Selama mayoritas ini, mayoritas wakil rakyat emang turun. Enggak pernah. Ya enggak lah. Jadi dalam hal ini dia bagus juga turun. Cuman kalau turun mbok ya ada yang ngasih tahu gayanya tuh gimana. Nge-briefing. Enggak perlu lah bikin DPR. DPR RI. Feral gitu. Feral. Buat apa? Itu malah jadi bahan bercandaan. Tadi saya bilang Iya. orang tuh seneng loh kalau ada pejabat-pejabat publik yang mau turun. Tapi lihat kalau bahasa anak zaman sekarang, lihat sikon, lihat kondisinya Lihat gitu. kondisi. Iya, Iya. justru itu. Kalau kondisinya kayak begitu, outfitnya yang mana dong? Tadi kan kamu Iya. bilang kasih contoh kan, Gibran itu turun, Iya. ya. Dia wakil presiden, ya. Artinya orang nomor 2 di Indonesia ini. Iya.
dia juga bisa dong Gibran, Iya iya iya. Wapres. Heeh. Tapi enggak. Itu tuh bener-bener yang kayak kalau mungkin Egra atau Bang Ade liat videonya bener-bener ke meja digulung sampai sini. Iya. Terus kayak bahkan kalau nggak salah ada satu video celananya tuh yang kotor penuh sama lumpur Iya, gitu. Iya. ya pasti Sepatu lah. boot terus kayak Iya. dia mantau rumah-rumah ke jalanan, bahkan kayak ada lahan gede yang emang udah bekas lumpur banjir Nah, itu. dia ke situ. Ke situ. Iya. Bahkan ada meme Gibran yang tadi dia celananya kotor, berani kotor itu baik loh. Itu orang yang bikin. Iya, berani kotor itu baik loh. Iya, iya. Nggak, ya makanya saya bilang, kalau viral memang saking nggak biasanya dia untuk bersentuhan dengan lumpuran segala macam, saya sih menyarankan nggak usah datang. Iya. Ya ngapain? Ini daerah bencana, ya pasti berantakan lah, ada banyak. Iya. Dan itu yang adegan ini, tadi saya lihat di TikTok, siapa yang ngasih lihat ke saya, yang dia nunjuk-nunjuk ke Sungai. Sungai. Iya. sungai. Itu aduh editannya parah banget. Enggak, itu orang kan bilang ngapain ya? Nah, iya, ngapain ya dia ya? Berpikir dia sedang ngapain itu. Dan terus orang bikin itu di meme, dibuat macam-macam Karena ya. dia Bang ada yang nunjuk, terus ada yang dia foto orang lagi gini. Oh, nunjuk model jadinya ya. Dia ini ada yang diserang buaya. Jadi viralnya diserang buaya, dia lagi Oh iya, nunjuk-nunjuk. lagi nunjuk-nunjuk Muncul diserang. lah. Ini kan pakai AI gitu kan. Iya. Macam-macam lah. Maksudnya kan kalau misalnya ya lihat sendiri aja, kalau misalnya tanpa persiapan, tanpa briefing, tanpa apa ya Jadinya begitu. citranya dia yang kena gitu. Iya. Anda tahu sendiri lah, netizen Indonesia tuh paling jago lah untuk manipulasi. Ini Anda seperti Mas Farel ini seperti menyediakan diri untuk Silakan dijadikan, dihujat. Silakan gitu. digoreng. digoreng, Silakan untuk dibully, diedit. diedit, dimanipulasi. Saking nggak, harusnya ada lah penasehat. Orang-orang ini nih, menurut saya harus merekrut para penasihat komunikasi lah di sampingnya. Harus ada briefingnya kayak, Mas kayaknya jangan gini Mas. Kayaknya nggak perlu rompi, perlunya sepatu boot aja. Iya. Kalau kedinginan pakai jaket, udah gitu aja. Cukup. Iya. Cukup. Dan jaketnya jangan jaket yang Jangan macam-macam bomber gitu ya, atau jaket yang tebel, ntar kayak mau ke Eropa gitu kan. Salah outfit lagi nanti Mas Farel nih. Jadi itu pelajaran pertama kita adalah tentang Farel ya. Iya. Kemudian, Mas, itu baru satu tuh. Baru satu karena Iya. banyak banget cerita. Jadi yang kedua ini ada Ketum PAN itu Pak Zulkifli Hasan atau Pak Zulhas yang Dan dia juga menteri kan? Menko Pangan. Iya. Nah, jadi kan berapa waktu lalu sekitar 30 November itu dia ke daerah Aceh kan, Birena, bareng si yang viral ini gitu. Nah, terus ada satu, jadi dia bikin satu konten di IG, dia lagi gotong beras. Iya. Lagi gotong beras, cuma banyak banget yang ngerekam Bang, media-media dan para warga, jadi kayak ngerekamin gitu dia lagi gotong beras, padahal sebelum gak ada kamera dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah pas gotong beras ini akhirnya Nggak, dan satu hal harus ditambahkan. Dia gotong beras, di belakang itu ada banyak orang timnya. iya, ini pengawal Pengawal, emang ada anggota banyak banget. kayak tadi kamu bilang. Dan ada Farel itu Ada tadi. Farel dan segala macam. Dia kan ketua PAN ya? Ketumpan. Ketumpan. Jadi dia bosnya PAN nih, paling Paling depan depan. berdiri. Ya dan akhirnya banyaklah warganet, bahkan sampai artis yang komen, alah pencitraan, udah deh muak kayak gitu-gitu Bang artis gitu, sampai komen di IG-nya. Nah kenapa akhirnya para netizen sampai artis komen soal pencitraan doang? Karena jejak digital di masa lalu dia terbongkar. Oh, apa tuh? Jadi dia itu kan diwawancarain sama Harrison Ford tahun 2013. Oh, iya, Nah, dia tuh iya. dulu Menhut, Menteri Hutan. Jadi periodenya Pak SBY, eranya Pak SBY dari 2009 sampai 2014. Nah, kabarnya di era Menhutnya beliau ini paling banyak ngelepasin izin pelepasan hutan atau pembalakan hutan gitu sekitar hampir 2 juta hektar. Nah, Terbanyak lah ya. Terbanyak, makanya di sini Harrison Ford tuh pas wawancara, ini kenapa nih 15 tahun ini yang paling banyak membalakan hutannya, hampir 80% loh hektar Taman Nasional Tesonilo. Itu tuh hilang. Oh, Tesonilo. Tesonilo. Iya. Di Aceh. bukan. Di mana ya? Di Lampung apa di mana gitu? Enggak dong, itu di atas. Di Di atas, daerah di yang Aceh sekarang ya? banjir. Ya, nah pas ditanya gitu. Sorry ya. Iya. Pas ditanya gitu ketawa. Pak Zulhasnya ketawa gitu. Kenapa ketawa, emang ada yang lucu gitu kata. Langsung diam. Iya, terus langsung diem kan. Terus Harrison Ford kalimatnya gini, saya inget banget. Saya rasa nggak ada yang lucu. iya, saya rasa nggak ada yang lucu kayak Kenapa intinya. ketawa kamu?
Itu kan Harrison Ford memang gaya-gayanya Hollywood ya begitulah. Yang keras gitu ya Iya, Bang. iya. Apalagi dia ini beliau ini terkenal aktivis yang Iya. memang suka memperjuangkan satwa-satwa liar kayak Iya, gitu. iya. Makanya pas Lingkungan. ngelihat data ini tuh kayak kaget banget dia, terus kayak marah, kenapa kok 80% loh lahannya hilang gitu. Dan ya tadi akhirnya karena jejak digital itu ya barulah sekarang terungkap gitu. Lo ternyata yang paling banyak ngasih izin pelepasan hutan ya. Iya, iya, iya. Hampir 2 juta hektar di semua era sampai Pak Jokowi nih, dia yang paling banyak gitu. Iya. Menteri Hutannya. Jadi ya apa yang dia lakukan di masa sekarang sekedar gotong beras pun juga nggak ada impactnya Iya. buat kesalahan lo di masa lalu gitu. Jadi ya Karena gini, kita harus sadar ya bahwa apa yang terjadi sekarang ini memang sesuatu yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan kebijakan di masa lalu lah, ya. Jadi kayak tadi kan pelepasan hutan, hutan hampir 1,64 juta hektar. ya Itu itu luar biasa. Jadi, nah kebetulan Pak Zulhas ini adalah salah seorang menteri yang memang bertanggung jawab di era tertentu, tapi di era tertentu itu terjadilah pelepasan hutan yang paling besar barangkali ya, Iya. dibandingkan masa-masa lainnya. Tapi ini sebetulnya tidak menjadi, orang mungkin tidak akan membicarakannya sampai kemudian Pak Zulhas muncul dengan cara yang salah lagi-lagi. Iya. Ngangkat beras. Artinya gini, Feral tuh salah, ya. Tapi salahnya cuman menjadikan dia menjadikan dia objek bully Candaan lah, aja. bercandaan, Iya, jokes aja. dibecandain lah segala macam. Ini beda sekali dengan Zulhas. Ini lebih serius dan impactnya tuh lebih bener-bener Benar, besar Gede buat. banget. Dan dia adalah ketua umum PAN loh, jangan Iya. salah ya. Karena- Dan dia adalah menteri di pemerintahan Prabowo loh. karena PAN-nya sendiri pun angkat bicara Bang, kayak klarifikasi kalau enggak, Pak Zulhas kan juga dia ada kebijakan lain yang misalnya apa sih yang penanaman kembali hutan dan lain-lain, terus juga istilahnya kan itu di tahun 2009, ini kan sekarang bencananya udah 2025 gitu loh. Dan Itu kan gara-gara itu. iya, dan Gimana sih ini? akhirnya banyak netizen yang bilang, Pak, namanya istilahnya bencana apalagi segede gini kan gak mungkin tek langsung 2 hari gitu loh. Ya, Kan itu ya. continuing kan Bang, Ya. maksudnya bertahun-tahun dampaknya. Sampai banyak netizen yang aku lihat di TikTok ya, ngajarin Pak Zulhas, Pak ini loh, penyebabnya ini loh, ini ada namanya reboisasi, belajar IPA nggak sih? Sampai ada yang kayak gitu. Iya. Di TikTok tuh rame. Ya itu, jadi Zulhas itu seperti lagi-lagi nih, lu memprovok, jadinya lu kayak menyilakan orang untuk menghantamimu karena sebuah langkah yang sangat bodoh, memanggul satu karung beras sendirian, ya, yang ketahuan banget itu semuanya adalah rekayasa, mengingat orang lain nggak ada yang ngangkat karung beras, Dia doang yang ngangkat. cuman dia paling depan. Iya. Itu ngapain? Iya, dan Itu ngarang aja udah. ya mungkin dia berharap dengan adanya itu citra dia jadi bersih di masa lalu mungkin. Bodohnya itu, bahwa dia menyangka itu akan memperbaiki citra dia. Karena kan jejak digital nggak bisa dihapus Pak. Tetap aja yang dulu-dulu. Nah, tapi bahkan begini, maksud saya segini sih. Taruhlah jangan kaitkan sama masa lalu dia. Tapi bahwa dia mengangkat satu karung beras di antara kerumunan orang, semua orang lain nggak ada yang bawa karung beras juga. Itu artinya apa? Iya nggak? Iya benar. Karena konteksnya bukan lagi dalam pembagian sembako, karena dia kayak entah mungkin jalan dari mana, kayak cuman kunjungan kali ya, misalnya ke daerah ini, terus di daerah ini Tapi selesai. bawa satu. Tapi bawa satu. Biasanya kan kalau pembagian sembako berapa karung gitu Berapa kan. karung, yang lain juga bawa. Ya misalnya kalau orang lain bawa, dia juga bawa lah. Bawa. Dan pun gak cuma beras kan, kayak entahlah minyak Ya apa. nggak, taruhlah beras. Semuanya bawa beras gitu harusnya, nggak cuma dia doang. Iya. Miss itu produsernya, kemana ke bawa beras? Ya makanya itu sih, lagi-lagi mereka, ini orang Itu juga kayak bukan beras deh. ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu kita. Kita nggak tahu ya. Mungkin beras tapi ringan, whatever. Iya. Ya, kalau saya sih udah nggak berani bawa karung beras yang berat gitu ya, karena efeknya terhadap fisik saya. Cuman maksud saya gini, kembali nih berulang nih. Feral kayak nggak punya konsultan komunikasi ya. Ini Zulhas, menteri, ketua umum PAN, dan PAN itu kan banyak artis. Iya. Jadi orang yang sebetulnya orang yang biasa
di dunia entertainment kan. Bener. Dan ternyata nggak ada yang ngasih tahu. Jangan gitu kali tolol. Bukan ke dia ya, bukan ke Zulhasnya. Iya, iya. Cuman tim komunikasi harus, lu nggak pakai otak ya, ngapain Pak Zul disuruh bawa beras sendirian, Iya, iya, iya. yang lain enggak. Cari beras-beras yang lain supaya kelihatan rame gitu orang dan kelihatan serius. Kelihatan serius. Ini apa nggak di setting apa ya, bagi-bagi sembako atau apa iya gitu. di setting lah. Mm-mm. Ini kan semua show. Mm-mm. Nggak apa-apa kita ngelihat ada para pejabat yang mau show, tapi pakai otak. Use your Nggak brain. kecolongan. Nggak kecolongan. Dah. 2 Zulhas. Nah, 3 yang anaknya. ketiga anaknya Zita Anaknya siapa? Anjani, anaknya Zulhas. anaknya Zulhas. Zita Anjani itu Zita. anaknya dia. Iya, Iya. anaknya Iya, dia. iya. Jadi Itu anggota DPR juga ya? dia utusan khusus presiden Wes. bidang pariwisata Wes. sejak Apalagi? 2024. Apalagi Iya, ya iya. dia. Jadi dia beredar video dia nih lagi kunjungan ke rumah warga. Terus dia nyerok lumpur gitu. Cuma 3 kali doang. Ih, ketawa. Cuma 3 kali. Terus mukanya kelihatan gak ikhlas gitu, kayak gitu. Mukanya kayak gak ikhlas. Cuma 3 kali terus ya udah gitu. Akhirnya disorotin netizen lah. Ini kenapa sih gak ikhlas banget? Nyeroknya nih beneran nyerok apa enggak nih? Dia kan Gitu. nyerok bang, terus kayak lumpur balik lagi gitu loh. Iya Kayak nyerok, maksudnya buat balik apaan? lagi, Ya, nyerok, itu makanya balik dia cemberut. Kayak sial. Aduh, balik lagi nih kayaknya salah deh nyeroknya gitu kan. Terus ada yang komen gini, Zita ..2, aduh kalau nggak disuruh bapak gue pencitraan gue ogah nih gitu. Jadi akhirnya pada kayak gitu ramai Ya, komennya ya, ya, Zita ya, ya. Anjani. Karena kan beberapa kali Zita Anjani tuh sempat disorot juga kan sama netizen yang soal dia kemana, dia dibilang flexing lah apa segala macem. Sekarang nyerok lumpur. Yang ini nggak sih yang rame yang dia megang kopi Starbucks depan Mekah. Itu Si ya. sama Pro Israel. Itu ya. Ya. Itu sempet juga Nggak, ini Zita juga Di PAN lagi bang. pan lagi. PAN juga, iya. PAN juga. Bapaknya kan Bapaknya. ketua umum. Udah pusing gue. Ya memang PAN ini parah. Ini saya sarankan nih buat teman-teman PAN, siapa tuh yang di sana? Di PAN siapa lagi sih? Nggak tahu. Ada Eko Patrio, Eko Patrio, pasti. ya. Dan ada banyak lah sebetulnya, cuman sekarang saya sih lupa. Kamu lupa? Tolonglah strategi. Uya pan bukan ya? Pan, Iya, pan, iya, pan, iya, ya? PAN. Strategi marketingnya lah, tolonglah itu loh. Iya. Lain kali aku jangan ada bencana lagi. Lain Jangan. kali kalau Kunjungan. ada Kunjungan. kunjungan atau apa diatur, ya. Ya ini bukan ngajarin orang untuk merekayasa ya, cuman Iya. ya kan ini semua adalah bagian dari upaya kalian menarik hati masyarakat. Iya. Nah, Saya juga bukan pendukung PAN, Iya, tapi iya. kalau melihat mereka ini menjadi bulan-bulanan semacam ini nih, termasuk Zita tadi, Kasihan. ya kasihan juga kan. Dan ini menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada para pejabat para kita. pejabat ya. Tapi ngaruh ya bang ke nanti 2029. Nggak, Mungkin pasti kalau ngaruh. nyalonin lagi mungkin ada Mungkin. pertimbangan mungkin. Tapi kan ini mencerminkan betapa buruknya DPR, betapa buruknya pemerintah. Iya, iya. Padahal kita nggak bisa generalisasi. Ini bukan mewakil sesungguhnya. Iya, iya. Misalnya Zita ini hanya utusan khusus presiden, ya. Pak Zulhas tadi ya, dia Menko adalah Pangan. seorang Menko Pangan. Feral anggota DPR. Farel 10. anggota DPR Komisi 10. Tapi kan kita nggak bisa katakan anggota DPR itu semacam itu. Ya. Kita nggak bisa bilang pemerintah tuh memang sebodoh itu misalnya ya. Iya. Nggak bisa. Tapi masyarakat kan menilai, ini kan misalnya gini. Kalian lihat nggak Ferry Irwandi? Iya, Iya, benar. Iya. lihat dia Kan nyumbang masyarakat 10 miliar. sipil. Mm-mm. Yang terus diledek lagi sama siapa tuh? Anggota DPR. Anggota DPR. Anggota DPR yang bilang, alah 10 miliar aja Iya. di apa dibesar-besarin. Dibesar-besarin. Bang diajak juga sama Mensos. Mensos. Gus siapa? Gus Ipul. Apa dibilang? Bukan ngejek sih, dia bilang kan nyindir-nyindir yang 10 miliar. Itu kalau misalnya bantuan harus lewat prosedur dulu, lewat Kementerian Sosial gitu. Kan pribadi ya. Mohon maaf. Ngapain? Dan ngapain sekarang ini pada saat kan buat saya nih biar gimana pun saya bukan temannya Ferry ya. Iya. Dan saya tahu lah ada banyak orang mengkritik dia macam-macam. Tapi sekarang udah deh, kalian barangkali nggak suka sama Ferry Irwandi, tapi apa yang dia lakukan sekarang di Aceh ya? Iya. Iya. Di Aceh kan baik, bagus. Bagus, iya benar. Dan kelihatan banget kalau Ferry itu saya lihat satu videonya
dia tuh dari kayak helikopter atau apa ya? Helikopter ya. Helikopter ya? Sempet Dia dari nurunin mobil juga. barang itu kan kelihatan banget bahwa dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Iya. Kalau kamu tanya, itu nggak pencitraan? Mungkin, saya nggak peduli lah. Apakah itu pencitraan atau bukan? Tapi kan dia melakukan hal yang sangat baik buat masyarakat kan? Bener. Iya, kayak itu tuh katanya itu kan dia nggalang bantuan. Ya. Dan dari teman-teman artis dan yang lain tuh dapat 10,3 miliar kan. Nah, itu tuh katanya langsung dibeliin makanan, terus juga kayak perlengkapan yang bayi lah, entah popok Iya, dan iya, lain-lain, benar-benar. susu, semua gitu loh. Jadi maksudnya ya setidaknya walaupun ya rakyat sipil hitungannya, ya dia useful. Nah, justru karena dia rakyat sipil, itu menurutku hebat. Iya, makanya. Malah menurut aku jangan malah jadinya pemerintah versus sipil. Ah, Maksudnya betul, gini, betul. kayak kesannya ya aku ngeliat ya yang DPR itu ngomong ya kayak merasa tersaingi. Harusnya tuh kayak makasih ya udah bantu. Iya. Kita juga nanti akan kirim bantuan misalnya kayak gitu. Betul. Jangan malah kayak disindir-sindir gitu sih aku ngelihatnya. Iya, Karena iya, kan iya. misalnya pemerintah katanya mengalami hambatan ketika ngantar bantuan. Nah, kayak ya benar tadi kata Egra, jangan pemerintah versus rakyat. Jadi kalau misalnya ketika pemerintah susah buat ngasih bantuan, ada backup-annya nih. Iya, iya. Rakyat, oh boleh dong tolong gitu. Nanti pemerintah misalnya waktunya gimana diatur kayak gitu-gitu Iya, lah. iya, iya. Kayak saling Bahkan saling bilang, gitu loh. Yuk kita bareng gitu kan? Iya. Kan bisa. Kayak Itu demi Aceh, Sumber dan Sumut. dia malah kena fitnah-fitnah kan, Ferry. Iya, Misalnya ada yang jangan bilang dong. bahwa dia mengatakan bahwa pemerintah negara tidak hadir. Oh. Terus Ferry bilang, gua ngomong gitu di mana? Dia Iya. dia aja bingung. Kapan ngomong Kapan begitu? saya ngomong begitu? Jadi maksud saya kok jahat bener ya orang-orangnya. Iya, Kan iya. kita semua lagi sedih nih dengan apa yang terjadi di Iya. sana. Siapapun kalau bisa, kalau bisa, saya juga pengen bantu. Cuman kan saya nggak punya kapasitas seperti Ferry. Ferry itu menurutku hebat banget. Iya, ya. iya. Betapapun barangkali ada orang-orang nggak suka ya sama Ferry, tapi come on ya, lihat dong dia itu betul-betul turun untuk membantu masyarakat. Ya saya tahu bahwa ada banyak netizen nih teman-teman kalian yang juga nyinyir, pemerintah nggak turun, pemerintah nggak ini. Ya udahlah, ya jangan terus marah ke Ke Ferry. orang kayak Ferry. Dan- Ferry itu turun tangan beneran. Saya bukannya sedang membela Ferry karena saya sahabat dia atau saya satu organisasi dengan dia, sama sekali enggak ya. Tapi menurut saya ada orang semacam itu bisa jadi contoh yang bagus. Support dan Bener. daripada kita nyinyir, daripada kita komen kritik, lebih baik coba deh cari jalan keluar gimana, apa sih ya dari kita yang bisa kita bantu buat Bener. Aceh, Sumber sama Sumut. Ya. Atau seenggaknya bantuan kecil kayak kalian mau nyumbang, misalnya lagi ada open donasi nih di kitabisa.com atau apalah, sumbang. Ya. Apa kayak itu kan juga udah berharga banget Iya, gitu, daripada itu. kalian ngeluangin waktu ngetik kritik apa yang Iya. sebenarnya wasting time, Wasting mending time. sumbang Iya, aja iya, gitu. Betul. Terus ada siapa lagi nih? Ada Erick Thohir, jadi Jangan Kenapa nangis, lagi Bang. dia? di tanggal 2 Desember itu kan Saya lagi sedih soal Indonesia kalah sama Filipina 0-1. Tuhan. Kumaha iya Erik, apa Kang tuh Erik. kualifikasi. Bukan piala, mending kualifikasi. Piala ini sih games. Ya. Indonesia itu juara bertahan. Oh iya. Lawannya tuh Filipina. Filipina tuh tim yang nggak pernah kuat lah di Asia Iya, Tenggara ini. Kalah. Kemarin kalah kita. Semoga Kumaha? di pertandingan selanjutnya menang. Kembalikan STY. Oke. Enggak dong. Siap. Kembalikan Wah, STY. nih, sejak menikah dia kelihatan tercerah. Support STY. Support STY. Sorry, kenapa? Oke, Kang kita balik Erik? lagi. Jadi Pak Erik ini tanggal 2 Desember tuh bilang dia nyampein rencana, katanya di tengah-tengah banjir bandang dan longsor ini dia mau memberikan bantuan berupa alat-alat olahraga. Sorry. Tapi Pusing banget, sumpah. saya sudah tahu muka-muka Anda semua. Cuman pembelaan beliau ini katanya dikasihnya tuh pasca bencana. Jadi pas bukan masa tanggap nanti. darurat Iya, iya. gitu. Oke. Nah, akhirnya Bang banyak yang komen lah. Jadi ada satu konten, nah saya akan mengirim alat olahraga gitu. Terus ada satu video lagi banjir, ada tim SAR lagi giniin perahu karet. Oh, ini maksudnya Alat olahraga ini. alat olahraga. Terus ada orang lagi manjat tiang, itu lagi banjir bawahnya, panjat tiang. Oh, gini. Oh gini olahraga. Terus ada beberapa komen yang ngomong gini,
"Mak, lapar. Tuh ada sarang tinju." Gitu. Terus ada lagi yang komen, "Mama, aku lapar. Sebentar ya, Nak, barbelnya belum empuk." Indonesia nggak ada lawannya emang. Kocak banget. Terus ada yang bilang ini, "Oh, jadi maksud lo di tengah bencana kita treadmill gitu." Aduh. Iya nggak, dia sebetulnya udah benar bilang kan nanti setelah. Cuma ya speechless lah. Ngapain coba? Iya. Orang disuruh enggak, bukan lu Pak Erik membantu peralatan olahraga bagus lah ya. Iya. Walaupun saya pertanyaannya sehabis orang kena bencana. Ini banjir, Iya. kenapa dianggap lemah atau apa? Harus olahraga Harus dulu. olahraga, Kayak tadi treadmill itu kan, buat apa? Terus ada yang komen gini, "Tetap six pack meski rumahku terkena longsor." Ya orang udah pada capek nyerokin lumpur, bersihin. Aku pernah kebanjiran soalnya Pak, lumpur. Tangerang Selatan. Iya. Kan tangan olahraga ya. Tangan olahraga udah. Kayak nggak perlu Atau treadmill. cuma tuh gue lihat. Itu ngapain? Dan Pak Erik tuh kan orang yang sebetulnya menguasai, punya media lah ya. Iya, iya. TV One dia punya bukan sih? Bukan TV One ini Abu Rizal Bakri. Oh iya, ya. Dia ini Dia apa itu ya? apa sih? Ya dulu korannya Republika. Soalnya saya pernah kerja sama beliau tuh. Oh, Oke. oke, Waktu oke. dulu, waktu saya masih di Republika. Nggak, maksudnya kok dia nggak ngerti komunikasi yang lebih pinter gitu ya, lebih wise, lebih Iya. nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah, artinya nggak merugikan siapapun sebetulnya. Iya sih. Cuman ketika dia ngomong gitu, tahu sendiri orang Indonesia yang Jadi tadi digoreng lagi. digoreng terus jadinya. Iya. Jadi maaf nih Pak Erik, sebagai menteri, dia menteri pemuda olahraga kan? Menpora, iya. Ya ini agak diatur lah ya. Kalau mau menjanjikan PSSI akan menang. Iya, Pak, kayaknya mending itu dulu deh, Pak. Soalnya kalaupun misalnya pasca bencana yang dibutuhin warga tuh bangun lagi rumahnya kan hancur Iya, tuh. Kayak gitu-gitu paling. Iya. Dan tetap yang paling urgent ya makanan. Jadi kalau alat olahraga ya udahlah Ada lapar. obat, ada segala macam. Udah kelaparan, Iya, suruh iya. olahraga kan. Kan dia bilang sesudah bencana. Sudah Iya, bencana. tapi tadi Iya. kan Bang, sesudah bencana pun tetap yang dibutuhin kan Tidak, iya. papan apa ya, rumah. Nantilah, gitu. nanti. Nanti aja lah Iya, gitu. iya. Terus siapa lagi? Pak Bahlil Ah, lah dia ada lagi. dia. Oh, Pak Bahlil. Apalagi nih dia nih. Ya jadi dia kan waktu itu lagi ngedampingin Pak Prabowo di Aceh Bang, 7 Desember. Nah dia kan Menteri SDM. Dia bilang ke Pak Prabowo, "Saya pastikan," katanya, "listrik di Aceh 93% sampai 97% udah nyala," katanya. Udah nyala lagi lah listriknya. Nah abis itu viral, banyak yang nge-stitch Bang videonya. Salah satunya tuh yang viral tuh video ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini ngomong gini, Bahlil, Bahlul, nih lihat nih gelap semua." Jadi dia ngasih tahu kalau listriknya ini belum nyala gitu. Di Aceh nih mana katanya 93% sampai 97%, Iya, iya, 97. Ini aja nggak nyala. Dengar nggak tuh suara pengajian? Katanya nggak ada toanya Iya, gitu iya. kan? Nggak di speaker. Terus bisa-bisanya ya lu ngebohongin presiden kalau listrik udah 93%, ini masih gelap gulita kayak gini gitu. Akhirnya komentar netizen rame lah. Karena dari sejak kebijakan yang soal gas kan emang Pak Bahlil udah disorot banget. Serang kan. terus. Diserang terus. Akhirnya pada bilang, "Turunkan Bahlil, Bahlil mundur, out Bahlil," gitu. Akhirnya pada marah sama Bahlil gitu. Ini yang bilang turunkan Bahlil juga kelewatan lah ya, nggak gitu-gitu amat. Maksud saya gini, mundur gitu. tapi Pak Bahlil kan juga pasti dapat sama kayak tadi. Sebetulnya sumber informasi dari mana sih yang bilang, "Pak, 93% udah Pak." Katanya data dari PLN ya. Jadi Iya, nggak logis lah. ya Iya kan? karangan dia aja. Nggak, maksudnya kan PLN pasti tahu dong Iya. berapa puluh persen. Kan dia yang paling apa ya, paling keep in touch lah dengan perkembangan terakhir kan. Up to date seperti apa. Iya. Kok berani-berani bilang 93%? Itu daerah kan bisa kita lihat setiap hari kan. Iya. Hancur kan. Anjir. Maksud saya ya semua bukan pembangkit listrik. Jadi apa, perangkat-perangkat listriknya, infrastruktur listriknya juga pasti kena Putus lah. semua, putus. benar-benar putus sama Bener-bener sekali. putus. Iya. Kalau segala macam rumah, ya kita ingat tsunami dulu kan. Iya.
kalau rumah bangunan semua kena, ya tiang-tiang listrik itu masa nggak kena sih? Hancur, bahkan hancur. ada salah satu kota di Aceh itu jadi kota zombie, itu kota Tamiang kalau nggak salah. Itu Hmm. bener-bener itu nggak ada penduduk, dan bahkan kelihatan ya kayak kabel-kabel listrik dan udah hancur semua. Bergelimpangan Jadi kan. kayak 97% daerah di Aceh nyala, enggak juga, karena kan itu Iya, juga iya. apa ya, bentukan listrik dan lain-lain kan, buat nyambunginnya juga susah banget pasti. Jadi saran kami sih buat Pak Bahlil, eh, apa ya, jaga betul tuh data-data, jangan terlalu begitu aja percaya sama mungkin masukan-masukan dari timnya yang bilang bahwa sudah Pak. Aman Pak, udah Aman, 97%. Iya, gitu. dia mestinya juga jalan dong ininya ya. Serius 93%. Ih, Masa mati. ya kan ada data-data apa video-video dari Dan bahkan mungkin dari sebenarnya daerah-daerah pun terdampak. kayak model-model Pak Bahlil atau yang lain punyalah tim sosmed, jadi kan bisa mantau juga Bisa Betul, kondisi-kondisi. itu maksud saya. Iya. Ini kemana sih kalian, masa nggak punya sih tim komunikasi yang kerjaannya adalah memantau, Atau bebal. melihat. Tidak Nggak kan jadi kasar kayak gitu. Iya. Ya kan? Jadi orang menganggap tahu tapi nggak mau tahu gitu. tim Iya, kalian iya. tuh seberapa bagus sih, seberapa profesional sampai-sampai nggak tahu perkembangan terakhir di lapangan. Dan jangan kasih data ke bosmu yaitu Pak Bahlil hanya yang baik-baik saja dong. Iya. Ya, orang tuh menurut saya gini, masyarakat itu nggak apa-apa kok. Kita lihat langsung kok bencana kali ini, banjir kali ini itu luar biasa besar. Iya, iya. Mereka nggak akan menuntut sesuatu yang terlalu berlebihan kok dari pemerintah. Karena yang mereka tuntut pun sebenarnya lebih ke makan gitu. Iya. Karena kan kalau misalnya ini juga ada lagi cerita ya, bahwa beberapa daerah, aku lupa entah di Sumatera Barat, Sumatera Utara atau Aceh, itu warga-warganya banyak yang ngejarahin Iya. salah satu supermarket karena lapar bang, saking jadi saking nggak dapat, belum Oh, bantuan menjarah ini. Penjara. menjarah, jadi kayak saking mereka tuh bantuan gak datang lapar kan. Itu tuh bener-bener semua makanan dijarahin gitu kan. Ya sebenarnya kasihan sih gitu Bang. Kasihan. Bahkan sampai ada yang nanti saya janji saya akan kembalikan jika semuanya sudah Iya, kembali seperti semula, kan sedih ngeliatnya gitu. Sedih, dan dia sampai harus minta maaf seperti itu. Jadi artinya dia sendiri bukan orang yang punya niat untuk merampok. Dia nggak mau melakukan, tapi harus, karena kalau enggak ya mati kelaparan pasti gitu kan. Iya. Jadi rasanya pemerintah tuh perlu sangat sensitif dengan apa yang terjadi di Sumatera itu. Karena ini bukannya nggak ada apa ya intention menyalahkan pemerintah ya, tapi bahkan pemerintah Malaysia sama Thailand lebih dulu bang, kayak lebih gercep bantuin 3 provinsi ini. Siapa? Thailand? Malaysia sama Thailand. Masa sih? Jadi kalau nggak salah siapa ya, gubernur siapa gitu, bukan entah Sumatera Utara atau Acehnya, itu kayak dia minta bantuan ke Malaysia saking ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah itu dia minta ke Malaysia bantuan dan langsung dikirim katanya. Sorry, ini berita beneran nih. Iya, tapi aku mungkin belum Kan baca kadang-kadang banget. kita agak jadi curiga nih. Iya. Karena yang saya tahu sih sebetulnya pemerintah Indonesia sejak awal itu sudah langsung Tapi ngirim. mungkin aksesnya ya atau apa. Ya mungkin beritanya nggak nyebar juga. Ya, gini, kan ada pemerintah daerah, ada pemerintah nasional. Iya. Ya. Pemerintah daerahnya semula mereka yang menangani, tapi kemudian mereka Nggak sendiri sanggup. mengaku bahwa dia nggak sanggup. Karena itu mereka minta agar ini dinyatakan sebagai bencana nasional, Iya. agar bantuan datang dari pusat. Tapi memang kalau ini valid sih, ada tadi Malaysia itu bantuin. Oke, nggak tahu soal bahwa mereka lebih cepat dari Ya, pemerintah itu kita tidak sendiri, tahu. mungkin saya nggak tahu seberapa benar itu, ya. Tapi poinnya benar bahwa pemerintah ini mendapat apa sih? Ada citra yang buruk tentang apa yang dilakukan pemerintah di sana ya, dan itu harus dijawab dengan sangat cermat, baik gitu ya. Iya. Jangan bikin kalimat-kalimat yang ya harus diakui dong apa yang dikatakan Pak Bahlil, jadinya seperti kamu memberi harapan terlalu tinggi, Iya. tapi Tapi nggak kemudian sesuai. nggak terbukti. Nggak terbukti benar-benar. Dan mana ini lagi ada bupati yang malah umroh. Nah itu gimana ceritanya itu? Ya saya juga dengar tuh. Bupati mana ya? Bupati Aceh. Aceh kalau nggak Iya. salah, itu dia lagi ini kan, maksudnya daerahnya tuh benar lagi kacau banget. Dia malah sama istrinya berangkat buat umroh kan, namanya Pak Mirwan kalau Oh, Mirwan. iya. Nah
Terus akhirnya dipecat sama Gerindra. Dipecat dari partai. Di partainya Di dia partainya. diberhentiin Iya, dari diberhentikan jabatannya. dan ya nggak tahu ya Kalau apa. dia sebagai anggota sebagai apa? Bupatinya sih Bupatinya sih nggak tahu enggak ya. kayaknya. Iya, Kan kayaknya bupati enggak. dipilih langsung oleh masyarakat. Dan 5 tahun. Ya itu contoh yang nggak sensitif banget ya. Kamu tuh lagi Tapi bercandanya, wah mungkin dia minta jalur langit gitu bang. Itu bercandaannya ya. Iya, cuman kan ya gimana ya, masa umroh di ada siapa lagi? Ada contoh lain? Ada Bobi Nasution. Oh. Jadi gubernur Sumut ya. Iya. Jadi beredar video kalau Mas Bobi ini dia apa ya, bawa beras terus kayak dilempar-lempar gitu dari helikopter. Terus ada video juga yang nampilin kalau ini sembako-sembakonya nih jadi berserakan kayak gitu. Jadi kayak netizen nih ngira kayak ih ini kok malah jadi kayak lagi nebarin pakan ayam gitu loh, Bang. Kenapa harus dilempar-lempar dari helikopter bantuan makanannya kayak gitu. Nah, itu kan jadi rame, Bang. Terus Bobi juga dibilang pencitraan, terus akhirnya Bobi dihujat segala macem. Ternyata kenapa Mas Bobi ini dari helikopter dia nyalurin ke bawah dilempar karena aksesnya tuh nggak bisa. Aksesnya nggak bisa, jalanan juga masih berlumpur waktu itu. Terus juga kalau misalnya dibagiin di bawah tuh ya emang udah nggak bisa. Jadi akhirnya Ya, caranya cuma ya dilempar dari atas gitu. Karena kan Akhirnya yang dari bawah tuh cuman apa sih kayak ada tadahannya gitu. Ya, iya, ya, ya. kayak Ditadah, terpal mungkin ya atau apa. ditadah itu doang. Ya kayak gitu Ya. doang bisanya. Karena kan namanya heli juga, helikopter kan pasti butuh landasan yang Iya, mungkin iya. rata. Iya, Ini mungkin iya. tanah yang rata apa gimana, Iya, takut Lumpur, masih susah lumpur, jadi takutnya. susah. Nggak, jadi emang kalau ini jadinya malah yaitu susahnya di Indonesia ini netizen atau gerakan-gerakan politiknya barangkali kan ngelihat Pak Bobi ini kan adalah menantunya Pak Jokowi ya, Iya. terus malah dijelek-jelekin. Padahal masa sih ketika dilempar siapa sih kardus itu menjadi berantakan sehingga nggak bisa Ya kan harusnya dicek dulu Iya. sebelum di-pack. Soalnya mobil bantuan, motor juga nggak bisa masuk, kondisinya juga nggak bisa, jembatan putus karena longsor terus banjir, jembatannya Iya, rusak. iya. Jadi Nggak bisa, cuma bisa kendaraan gitu apapun aja. nggak bisa. Ya, ya, ya. Ini kita juga sayangkan ya kenapa harus seperti itu ya. Jadi difitnah tanpa perlu. Nah ini ada satu lagi kalau kalian udah selesai nih cerita-cerita lucu-lucuannya. Iya. Ini menyangkut Menteri Kehutanan kita, Iya. Pak Bro Tony, Raja Juli Antoni. Raja Juli Antoni. Nah dia ini justru ceritanya kebalik. Oke. Ya. Dia adalah seorang menteri yang dari apa yang saya baca dari berbagai pemberitaan atau sumber informasi, dia itu justru melakukan banyak sekali hal untuk mencegah agar tidak terjadi banjir semacam ini. Nah kembali ke ceritamu tentang si Zulhas dan Harrison Ford itu loh, ya. Itu kan di zaman SBY, artinya lebih dari 10 tahun yang lalu kan? Pasti kan karena Pak Jokowi kan 10 tahun. Iya. Nah 16 ini tahun lalu ya udah lama. ya kira-kira gitu kan, udah lama kan. Nah kita sekarang kayaknya beruntung nih punya Menteri Raja Juli Antoni itu yang justru dia menerapkan langkah-langkah yang dia harapkan bisa mencegah jangan sampai terjadi lagi nih penghancuran apa yang disebut sebagai deforestasi misalnya, Iya. penghancuran hutan ya. Dan ini adalah sebuah langkah yang luar biasa berani menurut saya karena yang melakukan deforestasi itu antara lain adalah kekuatan-kekuatan raksasa yang kita bisa sebut sebagai mafia hutan, orang yang menggeruk begitu aja jadi menghancurkan hutan-hutan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Saya mau mengatakan penebangan hutan itu bukan sesuatu yang salah dengan sendirinya ya. Asal ada syarat dan ketentuan, misalnya kayak usia pohon tuh sudah berapa Iya, dan gitu kemudian kan. penanaman kembalinya berjalan dengan baik Iya, gitu ya. seimbang. Nggak begitu aja orang dikasih hak untuk menguasai hutan kemudian dia tebangi tanpa memperhitungkan apa efeknya terhadap lingkungan misalnya. Nah, si Raja Juli ini karena saya sempat bikin sebuah video konten, tapi datanya bisa diangkat nih. Jadi ketika itu saya tuh bicara tentang betapa Raja Juli Antoni ini diserang oleh sejumlah anggota DPR. Iya, karena nggak ada kerja nyata. Dia bilang, wah nggak ada kerjaan nih, nggak mampu nih mengatasi hutan. Bahkan diminta untuk mengundurkan diri. Oke. Mundur aja, emang nggak sanggup kamu itu ya. Ini anggota-anggota DPR yang menurut saya tidak cukup belajar Pendek tentang, iya, otaknya.
pemandangannya sempit, informasinya nggak cukup. Karena gini, apa yang dilakukan Raja Juli ini misalnya setelah dia 1 tahun dia melakukan penurunan penggundulan hutan secara signifikan, ya. Ini yang saya sampaikan di situ, saya kutip dari media. Pada tahun 2025 ini, ya, sampai bulan September, penurunan deforestasinya adalah 23% dibandingkan tahun lalu, atau penurunan hampir 50.000 hektar secara nasional. Mungkin aku bukan membela ya, tapi aku bisa pastiin maksudnya kenapa kita membandingkan kinerja Pak Menhut ini dan Menhut kayak nggak apple to apple jika dibandingkan beliau yang baru masa kerjanya 1 tahun sama bencana banjir ini. Kenapa? Ya. Karena tadi yang aku bilang, namanya bencana apalagi sebesar ini itu prosesnya ya, tolong Pak DPR dipahami ya, itu nggak cuman sekitar 1 bulan 2 Iya, bulan, 1 tahun bahkan bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Apalagi sempat ya yang tadi dibahas, ada kasus pembalakan hutan hampir 2 juta hektar itu di masa lalu 16 Ya. tahun lalu, kan sangat memungkinkan untuk terjadinya bencana yang lebih besar di masa yang di akan masa datang. akan datang. Jadi ya, proses terjadinya longsor, banjir bandang dan lain-lain tuh nggak bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan setahun tuh nggak cukup gitu loh. Jadi ada mungkin proses kimianya atau proses ilmiahnya yang mungkin aku nggak paham, cuman ya nggak instan gitu loh. Bener-bener itu ada proses alam yang akhirnya akibat di masa lalu yang kena dampaknya yang sekarang gitu. numpuk akhirnya jadi Iya. besar gitu. Iya, Jadi bodoh sekali untuk menyalahkan Raja Juli Antoni ini. Kalau nggak bisa mencegah banjir gitu ya, itu kan gimana caranya? Gue baru setahun, ya. Tapi lihat setahun itu dia sudah menurunkan berapa puluh persen yang saya katakan itu? 23% 23% dibandingkan tahun lalu. Dan ini ya baru 50.000 hektar ya deforestasinya. Karena tadi kan sini udah mengatakan penggundulannya itu juta. jadi kayak Jadi harus pelan-pelan nih, harus dimulai sekarang. Nah kemudian ini misalnya ya, salah satu hal yang terpenting juga dia melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Ya, kita kan paham dong, hutan dirusakkan, yang pelakunya siapa? Perusahaan. ya swasta ya. Swasta, ya pasti swasta lah. Ya, yang dikasih izin oleh misalnya contohnya Pak Zul tadi. Oke. Nah, sekarang ini dia bilang, atau yang saya dengar, atau yang saya catat, Kementerian Kehutanan yang sekarang nih di bawah Raja Juli mencabut 18 izin pemanfaatan hutan. 18 izin pemanfaatan hutan. Jadi ditutup-tutup sama dia. Itu mencakup seluas 526.000 hektar. 526.000 hektar. Kemudian dia mencabut izin tambahan sekitar 750.000 hektar. Wah, Ini yang penting juga nih, melakukan moratorium penerbitan izin baru. Jadi nggak boleh lagi ada orang perusahaan baru nih menebang hutan lagi, nggak akan dapat izin dari Kementerian Kehutanan, sorry. Tapi kalau misalnya izin gitu kan bisa kayak perpanjang gitu mungkin ya? Atau gimana? Nggak, bisa aja dihentikan untuk sementara. Moratorium itu dibekukan untuk Dibekukan. sementara. Oh, Ya. iya tuh. Jadi mungkin kalau Anda masih punya izin, tapi izin itu sah, ya, Dibekukan. Ya. tidak akan diperpanjang nanti. Dia kapan berakhirnya? Oke. Oke. Tapi sekarang kalau ada yang baru nggak dikasih, ya. Tapi- Kalau ada yang habis nggak akan diperpanjang, gitulah kira-kira. Tapi ini menarik karena jangan-jangan yang protes-protes ini ada kepentingan tertentu nih. Saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu ini anggota-anggota DPR ini kenapa. Cuman menurut saya kan gini, ini biar gimana pun Anda boleh nggak suka sama pemerintah Prabowo. Iya. Tapi ada satu orang namanya Raja Juli Antoni. Dia adalah seorang Menteri Kehutanan. Dia melakukan langkah-langkah yang benar. Iya. Untuk apa? Untuk melindungi kita semua, atau dalam kasus ini melindungi agar hal serupa tidak lagi terjadi, at least di daerah-daerah itu, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh, mungkin juga daerah-daerah lain. Dan yang tadi aku bilang sangat nggak apple to apple untuk membandingkan kinerja seorang Menteri Kehutanan era sekarang yang hanya baru berjalan setahun dengan kerusakan yang Yang diakibatkan terjadi. yang Betul. dampaknya tuh akibat ulah belasan tahun yang lalu gitu. Kayak ibaratnya lu gundulin, lu tanem tapi baru dikit gitu Baru loh. dikit, iya. Jadi susah.
banjirnya udah kepalang terjadi. Udah kepalang terjadi gitu. Nah itu maksud saya, please dong ya, dukung dong kalau ada langkah-langkah seperti ini. Saya ulang nih, Anda boleh aja membenci pemerintah Prabowo atau barangkali Anda membenci Pak siapa Raja Juli Antoni, tapi apa yang dia lakukan ini akan menyelamatkan tadi ribuan bahkan jutaan orang. Indonesia. Kenapa harus difitnah, dihina, disudutkan? Jadi ya untung saya nggak tahu di berbagai media sosial, tapi Raja Juli Antoni juga sering disebut ya sebagai menteri-menteri yang harus bertanggung jawab. Sering sih. Iya kan? Yang tadi dikatakan di sini itu. Bagaimana mungkin dia diminta untuk bertanggung jawab? Orang namanya juga baru setahun. Ya, baru setahun tiba-tiba disuruh tanggung jawab. Gimana? Kan masih Iya. ada 4 tahun lagi nih gitu kan kita Justru dukung Iya. terus. Yang juga diserang kan Menteri Lingkungan Hidup ya. Itu juga diserang. Tapi untungnya Menteri Lingkungan Hidup itu tidak harus berhadapan dengan DPR ketika itu. Ini kebetulan pada saat banjir berlangsung. rapat kerja ya. Iya, Menteri Kehutanan diundang. Dijelasin tuh sama Pak Raja Juli Antoni itu perkembangan yang tadi itu. Saya cuma mengutip sedikit dari apa yang sudah dia lakukan. Diserang sama DPR-nya. Yalah, Bang. Mundur aja. Pak Purbaya jadi serang. Iya. Tapi ini kan Purbaya jadi demo sama Kades. tapi ini nggak ada hubungan sama Nggak ada Anda. hubungannya. Oke. Jadi gitu, kita berharap, kita sangat-sangat berharap bahwa bencana alam ini kehancuran ini bisa berhenti, bisa segera ditangani, Betul. masyarakat terselamatkan. Kita turut berduka cita dengan mereka yang sekarang sudah kembali ke dekat Allah sekarang, dan mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang layak di surga. Amin. Dan marilah kita berhenti untuk melakukan langkah-langkah yang justru mempersulit, merusak hubungan kita, terutama dalam hal menyelamatkan bangsa Indonesia. Tadi jangan pemerintah versus rakyat. Iya, jangan pemerintah Jangan versus pemerintah versus rakyat. Saling backup. Mending sama-sama membantu rakyat. Ya, Tuh. ya. Jangan saling sindir. Jadi biar pulih lagi nih Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Aceh. Itu ya, kawan-kawan. Cukup ya penonton. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.